akhir tahun kemarin banyak yang bilang kalau COVID melandai. Ya memang melandai waktu itu, tapi juga ada beberapa yang bilang kalau tunggu aja nih, pasti COVID nanti ombak ketiga lagi gitu kan. Apa sih bahasanya? Pokoknya muncul lagi gelombang ketiga. Nah, seperti itu kan ya. Dan sekarang ini berkat datangnya Omikron ini, varian baru Omikron ini rasa-rasanya memang benar-benar ada nih gelombang ketiga. Jadi emang peningkatan pasien COVID di Indonesia di bulan Februari ini, jelang Februari mau Maret ini ya semakin tinggi. Jadi Indonesia sekarang sedang mengalami lonjakan kasus COVID-19 karena Omikron itu tadi. Aduh Om kenapa sih datang di awal-awal tahun ya? So guys, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyarankan masyarakat mengetahui ciri-ciri varian Omikron untuk mencegah penularan. Jadi varian Omikron ini memicu gejala ringan seperti flu biasa, batuk, dan demam dengan tingkat penularan yang cepat. Nah, ini dikutip dari laman Kemenkes ya. Dan hal itu mengakibatkan pasien yang masuk ke rumah sakit lebih sedikit daripada pasien yang melaksanakan isolasi mandiri. Jadi di sini strategi pemerintah dalam menghadapi gelombang Omikron sedikit berbeda ketika menghadapi gelombang Delta. Ini Delta varian COVID ya, bukan aku Delta Gonzales ya. Jadi kalau kita ingat ya dulu gelombang Delta ini memang memiliki tingkat keparahan yang sangat tinggi sehingga pemerintah harus mempersiapkan rumah sakit dengan banyak tempat tidur sampai pasiennya sampai tumpah-tumpah keluar ya dulu ya di banyak banget rumah sakit di Indonesia. Nah, sedangkan Omikron ini memiliki tingkat keparahan yang lumayan rendah, namun tingkat penularannya tinggi, kebolak-balik tapi sama juga ini parahnya dan harus juga dicegah. Nah, sekarang nih gimana nih cara mencegah Omikron yang katanya lebih nggak terlalu parah dibandingkan dengan Delta gitu kan. Yang pertama yaitu menerima vaksin booster. Suntikan booster vaksin COVID sekarang dapat membantu seseorang untuk meningkatkan imun tubuh. Jadi vaksinasi booster merupakan pertahanan penting terhadap infeksi dan terutama penyakit serius serta rawat inap. Namun dibutuhkan 1 atau 2 minggu setelah vaksinasi booster untuk efek penuh. Meski sudah mendapatkan vaksin booster, efektivitasnya terhadap infeksi simptomatik dengan booster adalah sekitar 70 hingga 75% dan lalu akan berkurang. Jadi orang yang telah menerima vaksin booster masih terkena intinya masih bisa terinfeksi COVID sehingga perlu dilakukan tindakan pencegahan tambahan. Apa itu pencegahan tambahannya? Yaitu harus menjaga prokes. Selanjutnya nih, prokes yang seperti apa? Nah, tetap di rumah sesering mungkin. Jadi stay at home itu masih harus digaungkan dan digemakan sampai sekarang ya. Jadi varian Omikron menyebar lebih cepat dari varian Delta memang ya. Sehingga cara pencegahan yang perlu dilakukan adalah mengurangi aktivitas bepergian. Sejak awal pandemi, imbauan dari pemerintah untuk mengurangi mobilitas dapat membantu mengurangi tingkat penyebaran. So, stay at home, jangan keluar-keluar kalau emang nggak penting ya. Nongkrong-nongkrong juga harus dikurangi sekarang di malam hari ya, karena bakal ada pengetatan, ini pasti ini. Next, untuk yang ketiga di sini usia rentan di atas 80 tahun sebaiknya lebih waspada buat kakek nenek, buyut, om tante yang umurnya di atas 80 tahun. Gak usah main-main, tetap stay aja di rumah dan jaga kesehatan. Jadi kaum rentan di usia 80 tahun ini sebaiknya mengutamakan keselamatan saja dan kesehatan ya untuk berada di rumah. Vaksin COVID yang sangat efektif, tapi juga perlindungan menurun secara signifikan pada orang yang lebih tua. Bagi mereka yang berusia di atas 80 tahun atau mengalami gangguan kekebalan imun, sebaiknya berlindung di rumah sampai lonjakan Omikron berlalu. Kapan? Tak ada yang tahu guys, jadi stay at home ya, pokoknya stay at home ya. Dan itu dia tadi, jangan pergi ke tempat umum jika tidak ada keperluan ya. Mungkin kamu butuh ke restoran atau bar atau ruang dalam ruangan lainnya di mana terdapat orang-orang yang tidak menggunakan masker. So lebih baik kamu kalau nggak penting nggak usah ya, ngapain sih di bar, ngapain sih di restoran, masak sendiri juga bisa gitu kan ya. Sebaiknya membeli makanan aja atau ya mungkin nggak usah lama-lama deh, kalau emang ada hal penting di situ nggak usah lama-lama stay di situnya ya. Berada di dalam ruangan, di ruang tertutup dengan orang lain yang tidak menggunakan masker inilah yang bisa memicu risiko tertinggi untuk terinfeksi. Oke, itu untuk tetap stay at home. Selanjutnya juga masih dalam garis stay at home ya. Gak usah melakukan perjalanan yang tidak perlu. Ini juga bias ini ya. Jadi perjalanan yang tidak terlalu penting sebaiknya dihindari aja.
perjalanan keluar kota mungkin, ataupun sampai keluar negeri. Jangan deh, mau liburan ke Kapadokia karena itu your dream, bukan it's my dream ya. Jangan dulu aja. Mereka dapat mempertimbangkan untuk menunda perjalanan ini dengan pesawat, kereta api, dan bus hingga gelombang Omikron berlalu. Nunggu aja sih ini berlalu ya. Dan jika kamu ingin berlibur, mungkin ada sih caranya staycation gitu kan, tetap di kota kamu, tapi manja-manjaan di hotel gitu kan. Iya, tapi tetap harus prokes ini ya, prokes. Tapi kalau nggak penting udahlah di rumah aja lah, karena sekarang juga udah banyak hiburan ya, lewat YouTube ataupun ya sejenisnya gitu kan ya. Next, jadi kamu harus, kalau tadi usia rentan di atas 80 tahun, nah sekarang juga waspada juga infeksi terhadap anak-anak. Jadi nih guys, di Rhode Island, pertumbuhan tercepat dalam kasus COVID saat ini terjadi di anak usia 5 hingga 18 tahun. Ini terutamanya di usia 5 hingga 9 tahun. Sebuah penelitian di Inggris menemukan anak usia 5 hingga 11 tahun terinfeksi sekitar 3 kali lipat dari populasi keseluruhan. Orang tua sebaiknya memberi anak-anak perlindungan ekstra selama beberapa minggu ke depan sehingga mereka tidak berpotensi terinfeksi virus dalam waktu yang cukup lama. Jadi anak-anak bisa kena, orang tua juga bisa kena, nggak ada umur yang aman di sini ya. Orang-orang yang berumur 20-30 tahun pun juga mereka nggak bisa bebas, mereka juga bisa kena kan. Ini yang terakhir, ini jika harus keluar jangan lupa untuk memakai masker, dan maskernya pun harus yang N95 atau masker filter yang setara. Vaksin mungkin bisa melindungi kekebalan tubuh kamu ya, tapi ternyata vaksin saja tidak bisa membantu mengurangi penularan Omikron, sehingga perlu perlindungan yang ekstra dengan menggunakan masker berfilter khusus, misalnya nih tadi N95. Jadi banyak penelitian telah menunjukkan efektivitas masker dalam mengurangi penularan dan melindungi pemakainya dari segala infeksi. Kalau kita lihat, infeksi dengan varian Omikron ini dapat disebabkan oleh jumlah partikel virus yang lebih sedikit dibandingkan varian-varian sebelumnya. Kertas satu lapis atau masker kain saja tidak akan banyak melindungi pemakainya dari Omikron. Untuk memberikan perlindungan sebanyak mungkin, nah kamu perlu nih N95 atau masker-masker filter yang setara seperti KN95, KF94, FFP2 dan juga MERV13 atau juga yang lebih tinggi. Aduh, emang pusing banget sih ya ini. Dikira dulu mau turun tapi sekarang ternyata ada gelombang ketiga, dan kita berharap pokoknya sebelum Ramadan ini harus sudah melandai lagi, karena udah hampir mau 3 tahun ini ya Ramadan tidak seperti Ramadan sebelumnya. Semua pasti juga merindukan bagaimana kita berkumpul dengan keluarga, bagaimana kita berkumpul dengan orang-orang terdekat gitu kan. Aduh, sedih kalau mikir-mikir, sedih pokoknya kalau merasakannya. Jadi ini mulai dari kesadaran diri kita sendiri, kita harus tetap prokes dimanapun kita berada. So, stay healthy ya.